Shalom. Kita sudah sampai di seri yang ke-44 ya, kitab Yosua kita. Sebetulnya hari ini selesai, tapi ketika saya mengerjakan ini masih tambah satu lagi nih saudara ya. Oke, kata kunci kitab Yosua adalah kepemilikan dari tanah Kanaan. Ayo kita baca ayat kuncinya ya. 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita sudah sampai di bagian yang paling akhir tentang Yosua, khususnya di hari-hari terakhir Yosua. Fokusnya pada hari-hari terakhir Yosua itu di pasal 23, 24 ya. Nah, 23 minggu lalu. Hari ini 24 tapi ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum ini minggu lalu saya keluarkan sedikit lagi sebagai gambaran ya. Ingat, Yosua mau meninggalkan segala-galanya. Kepemimpinannya pimpinan militer, pimpinan administrasi. Ya, Yosua terdorong memperingatkan bangsanya ya, supaya mereka taat terus-menerus. Selama ini mereka taat dan Yosua melihat berkat itu akan membuat orang Israel lupa, dan itu sebabnya penting sekali untuk taat terus-menerus untuk menikmati berkat Tuhan. Ya, ada dua penekanan ya. Minggu kemarin kepada para pemimpin, tapi hari ini Yosua memanggil seluruh bangsa. Jadi kita sudah sampai di Yosua pasal 24. Ayat ini cukup panjang ya, sampai 30 sekian. Tapi hari ini kita melihat ayat 1 sampai 13 saja. Kita baca 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, ini tiba pada kesimpulan ya, pasal 22-24 tentang hari-hari terakhir Yosua. Lalu minggu kemarin kita lihat tantangan Yosua para pemimpin. Dan ini kalau pasal 24 ini seruan terakhir Yosua terhadap bangsa Israel secara keseluruhan. Nah, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab ya. Yang pertama, saya memulai memikirkan, apakah pertemuan pasal sebelumnya, pasal 23 dan pasal 24 ini sekarang itu habis pertemuan para pemimpin lalu pertemuan seluruh orang Israel. Jadi orang bilang simultan ya, habis pasal 23 langsung pasal 24, atau jangan-jangan ada jeda. Jadi kalau kita bahasa Jawa ada lete ya, ada waktu yang kita nggak tahu berapa lama itu. Nah, nomor 2 lagi, kalau ada jeda, ada selang waktunya, apakah pendek atau panjang? Cukup lama sekali. Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, kenapa kok tempatnya beda? Pasal 23 meeting dengan para pemimpin, pertemuan dengan para pemimpin itu di kota Silo, di tempat namanya Silo. Tapi di pasal 24 ini beda tempat namanya Sikem. Dan memang agak sulit menjawab karena nggak ada catatan yang detail tentang meeting yang kedua ini. Saya tunjukkan sama saudara ya. Yosua itu dari suku Efraim. Itu sebabnya pasal 23 pertemuan pertama dia taruh di kota Silo ini sini. Pertemuan pertama, para pemimpin dipanggil. Ya, di situ ada di situ ada kemah suci, rumah Tuhan tabernakel. Tapi pertemuan kedua di sini di seberang tetangga suku Manasya. Di pertemuan keduanya di kota namanya Sikem. Jadi kalau mau sedikit, kalau gambar gini kan enak lurus-lurus ya.
Nah, saudara bisa sedikit membayangkan ini pertemuan pertama ini menjadi gunung-gunung ya, saudara ya. Jadi yang ditempati orang Israel itu. Tempat yang kedua namanya Sikem, ini kotanya itu. Jadi kalau saudara lihat, waduh, naik turun gitu ya. Saya mulai menyelidiki tentang Sikem ini. Kapan Sikem pertama kali disebutkan Alkitab? Sikem itu pertama kali disebutkan Alkitab ternyata pada masa Abraham. Jadi ketika Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, tempat asalnya, yaitu Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ini tempatnya orang Irak ya. Lalu pergi dia jalan ya, ini dari Ur Kasdim, dia jalan terus sampai di Haran, berhenti dulu. Saudaranya atau papanya Lot itu meninggal, lalu Lot dibawa, lalu Abraham jalan terus, lalu sampai di Sikem. Itu pasal 12 ayat 6, Kejadian 12 ayat 6 sampai 7. Tuhan berkata sama Abraham, Abraham, ini negeri. Wah, lalu saya mulai nyantol. Oh, jadi kayaknya si Yosua ini sedang berusaha mengkoneksikan ketika Allah berjanji kepada Abraham, dan Allah bilang ketika Abraham dalam perjalanan dan sampai di Sikem, lalu Abraham dijanjikan, ini negeri yang akan kuberikan kepadamu. Lalu Abraham menanggapinya dan lalu bangun Mesbah. Oh, itu sebabnya si siapa namanya? Ya Yosua dia memilih. Oh, berarti kenapa ini alasannya dia pilih Yosua, pilih tempat namanya Sikem ini. Kenapa? Ini tempat bersejarah ini. Allah memenuhi janjinya. Mereka sudah memiliki negeri itu. Next, Yakub waktu dia lari tinggal di sama mertuanya, dan ketika dia pulang, ini perjalanannya itu. Nah, di sini dia berhenti di Sikem. Apa yang dilakukan di Sikem? Dikuburkan di sana berhala-berhala yang dibawa keluarganya. Saya mulai mikir, oh, orang Israel sudah hampir 20 tahun tinggal di situ, dan sekarang anak-anak generasi baru ini mungkin sudah mulai terpengaruh penyembahan-penyembahan berhala di situ. Dan di Sikem di sini mereka mulai orang Yakub Israel mulai menguburkan berhala-berhala yang mereka bawa negeri dari Aram itu. Wow. Apalagi di pasal 8. Baca dulu yang di sini ya. Ini Yosua pasal 8. Sesudah mereka mengalahkan Yeriko, Ai. Lalu waktu penaklukan yang seperti ini, Yosua membawa orang Israel ke Sikem. Nah, Sikem ini kota namanya sekarang kalau di orang Palestina bilang Nablus ya. Ya, tapi orang Israel bilang namanya Sikem seperti ini. Nah, di sini ya, ini suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, Benyamin. Lalu di sini suku Ruben, suku Gad, suku Asher, suku Sibulon, suku Dan, suku Naftali. Ya, yang satu di Gunung Gerisim, yang satu di Gunung Ebal, dan nah, para imam berdiri di tengah-tengah dengan tabut perjanjian itu. Dengan tabut perjanjian di situ. Dan di sini memberkati bangsa, di sini mengutuki bangsa, dan yang tengah berkata amin, 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 amin. Wow. Jadi waktu ketika mereka masuk dan mengulangi perjanjian yang ada di kitab Ulangan seperti itu, baru saya nyantol. Oh, di sini kita tahu alasan Yosua dia kumpulkan orang Israel di lokasi ini, mengingat ceritanya si Abraham, Yakub, waktu mereka pertama kali masuk, dan waktu di sini Yosua dia taruh pilar-pilar batu besar, lalu ditulisi hukum. Sekarang mungkin sudah saya tebak ya, anggapnya 15 sampai 20 tahunan lah. Berarti hampir 25 tahun lebih. Batunya masih ada di sana. Batu yang di pasal 8 itu jadi saksi di sana. Mereka ingat yang tua-tua di tempat itu. Nah, makanya
Dua tempat yang berbeda ya. Di pasal 24 sekarang ini meeting dengan seluruh Israel, tapi pasal 23 meeting dengan seluruh pemimpin. Nah, tempatnya Sikem, nah itu tempat yang sakral bagi para leluhur. Tapi kalau Silo pasal 23 itu bicara di sana ada bait Tuhan, ada tabernakel, ada rumah Tuhan. Jadi pertemuan terakhir ini seperti reminder, memanggil kembali, mengulangi lagi bahwa ini waktu journey, waktu perjalanan nenek moyang kita, dan harus dipahami seperti itu. Nah, ketika saya melihat Yosua pasal 24 ini, Yosua pasal 24 ini bicara pembaharuan perjanjian. Nah, kalau pembaharuan perjanjian itu yang di kitab Ulangan. Dan ingat ya, kitab Ulangan kan ditulis dalam waktu 1 bulan di Moab. Orang Israel suruh baca, suruh ingat, suruh dengar. Yosua ngulangi lagi ketika masuk di pasal 8. Dan sekarang diulangi lagi pasal 24. Wow. Jadi ini seperti kayak gini, sederhananya seperti ini ya. Ini seperti mengulangi janji di hadapan Tuhan. Ini mengulangi janji. Ini sama seperti ya. Kadang-kadang kita harus mengulangi janji kita di hadapan Tuhan berkali-kali sebagai bentuk komitmen kita kepada Tuhan. Itu poinnya di situ. Kenapa perjanjian? Nah, di utara mereka ada namanya bangsa Het. Bangsa Het agung itu waktu dulu itu super power pada masa itu. Ya, jadi pada masa Exodus raja-raja Het yang agung itu kepada negara-negara jajahannya dia bikin perjanjian namanya suzerain. Itu yang di dalam Alkitab ya, yang dalam kitab Ulangan yang kemarin. Saya balik lagi di sini. Jadi suzerain itu bicara penguasa. Tapi di sini penguasanya itu Allah. Sang penguasa yang sudah memberi banyak berkat. Sang penguasa yang sudah memberi banyak kedamaian, sang penguasa yang sudah banyak memberikan tanah dan kemakmuran. Sekarang bicara kepada mediator, lewat mediator. Nah, kalau di Ulangan Musa, kalau Yosua pasal 24 ini Yosua. Untuk apa? Nah, ini memperbaharui lagi orang Israel. Siapa? Rakyatnya, pengikutnya ke dalam perjanjian dengan Allah sebagai penguasa. Nah, ini penting buat kita ya. Kalau sudah tanya, kalau gitu kita belajar ini buat apa? Nah, tangkap ini ya. Siapa kita dulu? Kita ini dulu orang yang bukan siapa-siapa. Lalu Tuhan angkat kita, hidup kita, memberkati kita, mencukupi kita, memiliki semua yang ada, yang kita milikin. Tapi biasanya kalau sudah diberkati sudah lupa Tuhan, lupa janjinya sama Tuhan. Makanya Yosua pasal 24 ini memuat bentuk standar perjanjian antara suzerain. Perjanjian suzerain ini orang bangsa Het ada 6 poin, itu persis yang dilakukan oleh Allah kepada orang Israel melalui Musa. Nah, hari ini kita karena terbatas waktu kita hanya lihat 2 poin saja ya. 4 poin yang berikutnya next week gitu. Nah, jadi suzerain itu seperti dokumen pembaruan perjanjian. Sama persis bangsa Het dengan yang ditaklukkan ya. Tapi ini bukan penguasa kita, bukan menaklukkan ya. Kita menaklukkan diri kepada Allah kita. Jadi orang Israel mengulangi lagi, meneguhkan lagi hubungan perjanjian mereka dengan Allah. Seperti persis kitab Ulangan. Makanya bagian-bagian itu adalah 6 poin seperti perjanjian kekuasaan Allah itu. Ayo kita baca lagi. Jadi kita sedikit mau punya gambaran. Oh gitu toh ceritanya. Sekarang kita baca mulai lagi. 2, 3. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, formatnya perjanjiannya orang Het, bangsa Het ini bawahan sama raja. Nah, yang pertama itu pembukaan.
ada pendahuluan ke dalam perjanjian. Nah, di Yosua pembukaan itu di ayat yang kedua membicarakan identifikasi raja. Siapa sang raja? Balik lagi. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Berarti siapa yang harus jadi raja mereka? Allah mereka. Tuhan mereka seperti itu. Lihat. Ayo kita baca 2, 3. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi Yosua, jadi negara Israel itu betul-betul negara yang hampir sama dengan negara superpower pada waktu itu. Jadi ini negara yang betul-betul tertib ya. Jadi Yosua mulai perjanjian dengan identifikasi gelar bahwa raja mereka itu Tuhan Allah, bukan manusia biasa. Ya. Nah, dibuktikan dengan ayat-ayat sesudahnya, ayat 1 sampai 13 hari ini. Ingat ya, Suserin, sang penguasa Allah itu. Jangan khawatir, ada Pak Apres di luar ya, aman lah, motor-motor kita. Nah, yang lihat, sang mediator, dia bicara atas nama Allah. Yosua bicara atas nama Tuhan langsung. Makanya dia bicara aku. Tapi aku itu bukan aku Yosua, aku itu sang Tuhan. Wow. Saya melihatnya seperti ini ya. Saya mulai lihat, coba amati. Istilah aku Tuhan ya. Di ayat 3 dan 4 2 kali, ayat 5 4 kali, ayat 6 7 8 3 kali, ayat 10 2 kali. Berarti kita bisa tahu dari sini. Oh, Yosua sedang memulai perjanjian, pembaharuan perjanjian itu. Siapa raja yang memberkati kamu? Tuhan. Dia pemilik semuanya itu. Lalu Yosua mulai bicara ayat yang kedua B, kita baca ya. 2, 3. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Tera, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Nah, sekarang habis pembukaan, format yang berikutnya prolog historis. Kenapa kita punya perjanjian seperti ini? Prolog historinya apa? Ini kalau Raja Het, penjelasannya ya, Raja Het ya. Bagaimana sejarahnya? Bagaimana perlakuan raja itu kepada bawahan? Nah, makanya Yosua ngikutin gaya perjanjian bangsa superpower pada waktu bangsa Het. Nah, Yosua dia menjelaskan persis caranya, prolog historis. Dia narasi, dia menceritakan secara historis, secara sejarah apa perbuatan besar sang raja kita, sang Allah itu. Awal asal mulanya. Wow, ketika saya lihat itu, kok bisa begini ya? Berarti Allah itu ngaturnya itu luar biasa. Orang Israel dibentuk seperti superpower ya. Narasinya, lihat. Di perjanjian ulang ini Yosua akan ingat ya, aku atas nama Tuhan. Dia ulas berkat-berkatnya di masa lalu. Yang pertama, aku Tuhan yang memulai bangsa ini. Aku membawa mereka keluar dari Ur Kasdim, Mesopotamia. Dari sini kita paham, hei orang Israel, kamu itu dari mana asalmu? Asalmu itu dari Abraham. Abraham itu dari mana? Mesopotamia, Ur Kasdim. Itu dari mana kita tahu? Catatan kita Kejadian. Dari Ur Kasdim lalu ke Haran. Lalu kita belajar hari ini sampai di Sikem, Tuhan janji, ini negeri yang kuberikan kepadamu. Lalu saya mulai buka mata. Wow, berarti Yosua mulai cerita dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 12. Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, kita tahu ya,
Saya balik lagi gambar petanya itu. Dari Ur Kasdim, dari seberang sungai Efrat. Berhenti di Haran, sampai di Sikem, negeri ini. Dan mereka pergi sampai di Beersheba seperti itu. Pergi ke Mesir lalu kembali lagi. Ini rute perjalanannya Abraham seperti itu. Nah, sekarang saya mau buka mata saudara. Abraham itu orang kafir. Mesti paham itu. Ya, mereka beribadah kepada Allah lain. Jadi mesti dipahami ya. Abraham itu asalnya orang kafir, penyembah berhala. Nah, kalau melihat dari historical arkeologi, orang Mesopotamia itu penyembah dewa bulan. Nah, dalam bahasa mereka itu sin. Ingat ya, bukan sin Inggris ya. Sin Inggris kan dosa. Sin ini kalau dalam bahasa Ibrani itu san. Makanya sudah lihat baca Sanherib, ada orang yang namanya gitu. Ya, penguasanya seperti itu. Kenapa? Karena pakai kata sinnya dewanya itu di situ. Tapi umumnya ini bisa namanya sin dan nana. Kok bisa seperti itu? Karena ada dua bahasa yang dipakai, bahasa Sumeria, Akadian ada di situ ya. Jadi sin dan nana ini sama persis. Jadi nama nana itu nama dewa. Tapi yang saya memikirkan seperti ini. Ini kronologi dari Adam sampai Abraham. Kalau mulai dari Adam, ini ceritanya dari umur 0 itu waktu penciptaan. Umurnya kan 930 tahun kan. Lalu sampai Set, sampai Nuh buat Batra. Ini tahun 600 Nuh umurnya, lalu mulai baru yang baru seperti itu. Dan Nuh mati 2006 sesudah penciptaan. By the way, saya mulai mikir, Abraham ternyata berarti lahir 2 tahun. Nah, ada perhitungan ya, 2 tahun setelah Nuh mati. Berarti tidak pernah ketemu ya. Tapi tunggu dulu, lihat ya, Nuh ini kan takut Tuhan, makanya diselamatkan 8 orang kan. Tapi habis itu karena peristiwa Menara Babel lalu mereka pergi-pergi. Lo lihat ya, dari Nuh ini berarti kenal semuanya keturunannya itu. Hanya Abraham nggak nuntutin waktunya seperti itu ya sama Nuh. Tapi mereka sudah jadi penyembah berhala. Ini buka mata kita ya. Apa ya, ingat ya, ini kan prolog historis. Apa yang Allah sudah perlakukan. Kamu itu bangsa kafir, penyembah berhala, nenek moyangmu, tapi Tuhan selamatkan. Nah, ada penemuan namanya Sigurat Ur. Ini Sigurat Ur ya. Terakhir ketika ditemukan, saya lupa ya tahun berapa, 1800 sekian itu. Lalu pada zaman Saddam Hussein dibangun kembali. Nah, sudah mesti ngerti ya, kejayaan Sumeria ya. Ini tahun sekitar 2100. Itu zaman-zamannya kita bisa tahu ya, Nahor, Tera, Abraham. Karena di ujung puncaknya itu ada kuil untuk Nana, dewa bulan mereka. Berarti kita sedikit membayangkan, berarti si Nahor, Tera, Abraham ya pergi ke tempat ini. Dari sini kita tahu ya, Tera itu mengembara. Nama artinya ya Tera ya. Berarti dia cari-cari kebenaran, sesuatu yang ilahi. Dan Bapak beriman kita, Abraham itu terlibat sekali-sekali. Nah, makanya Tuhan memilih dalam kasih karunia-Nya, bukan karena teologianya, bukan karena kelebihannya. Dari bangsa kafir dibawa. Dari sini kita paham siapa hero, siapa pahlawan itu dalam narasi perbuatan besar raja, Tuhan. Orang kafir diambil. Tapi memang ada tanggung jawab pribadi ya. Karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan datang dulu,
Panggilan datang dulu, Abraham menyambutnya dengan iman. Poinnya sederhana ya, Tuhan duluan. Itu poinnya di situ. Dari sini kita tahu ya, pilihan Allah atas Abraham itu murni tindakan kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau menebus. Ini pilihan sang raja itu, Tuhan itu. Itu yang menentukan akhirnya Abraham punya anak Ishak, lalu punya anak Yakub. Diceritakan kan? Abraham ada Ishak, tapi ada Yakub. Yakub juga punya Esau. Esau dikasih Seir sama Tuhan. Yakub pergi ke Mesir dan akhirnya mereka diperbudak di sana. Esau disebut, tapi bukan bagian dari pilihan Tuhan. Nah, narasi ini yang paling mudah dilihat dari pohon keluarga ya. Ini saja ya. Kejadian itu cerita seperti ini ya. Makanya di ayat 3 sampai 4 ada kata kerja aku, memberikan 3 kali. Berarti kita tahu ya, Abraham ada di situ, ada Ishak di sini. Ya, Abraham kan punya anak Ismail dan Ishak, tapi Allah pilih Ishak. Ishak punya anak Esau dan Yakub, tapi Tuhan pilih Yakub. Ya, ada Yusuf itu yang kita tahu ceritanya, tapi tidak disebutkan di sini. Tapi ada Esau di situ. Dari sini kita tahu ini yang dilakukan sang raja itu, memilih keluarga itu. Lalu di ayat yang ke-5 sampai yang ke-13, aku Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir, lalu dibawa ke Kanaan, ayat 8 sampai 13. Lalu saya mulai mikir, berarti Yosua sekarang sedang menceritakan habis kitab Kejadian, kitab Keluaran, Bilangan, Ulangan. Ada Imam Matsih di sana ya. Ini kisah berurutan. Makanya Yosua lalu melanjutkan peristiwa yang dalam kitab Keluaran. Tunggu dulu, Bapak Ibu, teman-teman perhatikan gini ya. Zaman dulu itu orang tidak punya Alkitab yang tertulis buku atau yang dalam HP kita seperti itu. Orang dulu tuh dengar cerita dari mulut ke mulut atau dibentuk nyanyian, pengajaran. Jadi Yosua ini sedang cerita Alkitab. Lalu aku mengutus Musa. Cerita gimana asal mulanya Musa itu di Keluaran ya. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir. Kenapa? Karena ayat sebelumnya Yakub pergi ke Mesir lalu diperbudak di sana. Nah, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Apa itu? Ini bicara 10 tulah. Satu persatu. Lalu ayat yang ke-5b, kemudian aku membawa kamu keluar. Makanya disebut kenapa kitab Keluaran, Exodus. Habis itu, ayat yang ke-6. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, kamu sampai di laut Teberau, kita tahu ya. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Gini. Bayangkan di situ ada anak-anak yang lahir mungkin umurnya 15, 16, 17. Atau umurnya 20 atau umurnya 25. Enggak tahu cerita ini semuanya. Makanya dikumpulkan sambil diceritain ya. Ini ceritanya seperti ini. Nah, sementara pelarian itu ayat ke-7, sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap di antara kamu dan orang Mesir. Ingat ya, dipimpin oleh tiang awan kalau pagi, tapi kalau malam tiang api. Nah, kalau cerita ini dijelaskan di Keluaran pasal 14 ayat 20. Tiang itu pindah ke belakang. Ini pertama kalinya. Tiang itu mimpin, tapi sekarang pindah ke belakang, berdiri antara orang Israel dan orang Mesir. Kenapa? Awan itu menimbulkan kegelapan sehingga orang Mesir tidak bisa datang karena mereka kan tentara ya. Semalam-malaman seperti itu. Lalu orang Israel menyeberang Laut Merah. Nah, orang Mesir menyusul. Ayat yang ke-27, ayat yang ke-7. Saya kutip-kutip ayat di situ ya. Saya lihat, wow, ini cerita kitab Keluaran ini. Dan didatangkannya air laut atas mereka sehingga mereka diliputin. Siapa? Yang kejar itu.
tenggelam. Ayat yang 7 selanjutnya, dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Wow. Mereka lihat kereta kuda itu dibikin Tuhan susah, dan tidak bisa mengejar, stuck di situ, lalu laut itu tertutup, dan mereka lihat. Habis itu masuk ayat 7. Ini sengaja di Mesir ya. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Itu cerita kitab Imamat Bilangan Ulangan. Meringkas 40 tahun di gurun. Wow. Jadi ini yang narasi apa yang dilakukan oleh sang raja itu. Exodus ya, bulan April 1445. Lalu waktu keluaran sampai bilangan dimulai. Bilangan itu dimulai kira-kira Mei tahun 1445. Setahun ya kemudian ya. Tapi bilangan, lihat ya, ditulis cerita bilangan itu 39 tahun. Mei 1444 sampai September 1405 sebelum Masehi. Udah kelihatan ceritanya ya. Ini kan ceritanya setahun. Dan ini tambah 40 tahun, 40 tahun. Dan ini bicara peta perjalanannya di gurun, di kitab Keluaran, rute Exodus sampai di Gunung Sinai. Ini geografi kitab bilangan. Mereka tinggal di sini. Dan akhir dari kitab bilangan dari Gunung Sinai ke Kades Barnea, Gunung Harun mati, lalu sampailah mereka tiba di Moab. Di Moab ngapain? Kitab Ulangan ditulis. Rentangnya cuma 1 bulan. Wow. Ayat 8. Ayo kita baca 2, 3. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Ini Amori, negeri orang Amori. Enggak Amon sama Moab. Di sebelahnya itu Amon sama Moab. Enggak dikasih. Kenapa? Itu punyanya Lot. Enggak dikasih sama Tuhan. Tapi orang Amori ada di situ. Ini cerita apa? Kita baca dulu 2, 3. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Ini cerita tentang Sihon dan Og. Kerajaan raksasa, rajanya raksasa yang ranjangnya 4 meter lebih. Ini bilangan pasal 21 ayat 8. 2, 3. Sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan di depan kamu. Ini ras raksasa sesudah air bah. Nah, ingat ya, Kejadian pasal 6 kan diceritakan orang-orang raksasa. Ada juga orang-orang raksasa di situ. Dan ini negerinya diberikan. Nah, ini kisah Ulangan pasal 3. Kitab Ulangan mulai diceritakan. Diberikan kepada Manasye, setengah Manasye, Gad dan Ruben. Wow. Lalu dilanjut ayat 9. 2, 3. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya dipanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Nah, ini nabi palsu ya. Nah, tadi pagi saya akan bahas yang PA yang pernah saya bahas tahun lalu di Radio Sangkakala. Ternyata saya juga baru tahu ya. Ada satu gereja yang pendetanya habis kebaktian itu jemaatnya antri, tunggu dinubuati satu-satu seperti itu. Wow, ngeri-ngeri juga ya masa sekarang ini. Orang-orang kan suka yang seperti gitu. Ngeri ya. Ayat 10, 2, 3. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Nah, mulai cerita di akhirnya seperti apa. Kutuknya dirubah jadi berkat. Jadi jangan takut kalau misalnya ada kos-kos kegelapan seperti itu ya. Lalu ayat 11 baca 2, 3. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko. Itu Yosua pasal 1 sampai 3. Jadi apa yang dilakukan sang raja itu cerita dari kitab Kejadian sampai kitab Yosua. Yosua lagi cerita.
Jadi Yosua lagi ngulangin Keluaran pasal 14 ketika mereka menyeberang, dan sekarang mereka menyeberang yang sama, Sungai Yordan. Habis itu ngapain? Ayat 11 pasal 24, 2, 3. Berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Itu pasal 6. Yeriko kan kotanya sudah kita pelajarin ya, temboknya berlapis 2 seperti ini. Ini persis seperti ini, Tel El Sultan kalau sudah ingat ya, arkeologi yang seperti itu. Next, berperang melawan kamu itu memang saya ulangi ya. Kita baca 2, 3. Berperanglah melawan kamu orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Habis menyeberang, lalu kampanye ke selatan, lalu kampanye ke utara. Ini cerita pasal 6 sampai pasal 12. Nah, ini yang paling susah. 12 sampai 13. 2, 3. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini bicara kondisi sekarang. Kamu sudah kaya raya, punya rumah, punya kebun. Ayo kita ulangi lagi perjanjiannya. Tapi yang susah itu, lihat ayat 12. Aku melepaskan tabuhan mendahului kamu. Wah, itu susah, saudara. Kenapa? Karena tabuhan kalau dalam bahasa aslinya kan itu tawon ya, lebah. Masalahnya, jadi ketika orang Israel habis dari Yeriko, tidak ada cerita di Alkitab Tuhan kirimkan tawon dalam kitab Yosua. Sudah pasal 8 kan, kita tidak pernah belajar itu. Tapi kenapa pasal 24 ini muncul? 3 jawabannya ya. Tawon itu bicara tentang kiasan. Menurut sejarah arkeologi, orang Israel sebelum masuk ke Kanaan masih datang menyerbu, melemahkan mereka. Itu memang dicatat dalam sejarah. Yang kedua, ini kayaknya seperti kiasan kepanikan. Ini kiasan ya. Tawon itu ya, tabuhan itu kiasan ya, yang menyengat ini. Kayak misalnya si Rahab, kami gentar mendengar kamu. Atau ada yang berkata ini tawon sungguhan, lebah sungguhan. Susah saudara menjawabnya. Ini berarti meskipun saya belajar banyak, ternyata saya nggak tahu banyak saudara ya. Bisa ditafsirkan 3 itu kabarnya. Nanti di surga kita tanya sama Tuhan. Oke, jadi masalahnya tidak ada catatan dalam kisahnya dalam Taurat ini, dalam kitab Yosua juga. Intinya ini aktivitas ilahi, pekerjaan tangan Tuhan. Mungkin menutup narasi ini pekerjaan tangan Tuhan. Dan dari sini kita lihat ya, aku digunakan 18 kali. Tuhan lagi meninjau perbuatan besar sang raja itu. Nah, jadi kehebatan apapun yang diraih orang Israel dengan pedang, bukan dengan pedangmu, bukan usahamu. Balik lagi yang pertama, poin pertama. Abraham itu orang penyembah berhala. Dikasih karunia, kamu juga sama. Walaupun kamu punya tanggung jawab perang. Jadi bicara tentang dari awal sejarah sampai penaklukan, sampai pembebasan, sampai kemakmuran, itu semuanya dari Tuhan. Oke, apa penerapannya untuk kita? Pahami segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita kan suka nyanyi kan, ku ada sampai hari ini, itu semua lagunya salah ya. Betul ya, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Yakinlah di masa-masa sukar, sulit, berat seperti sekarang,
Tuhan itu masih bekerja dalam kehidupan kita.